Oke lah, itu untuk hiburan lah. Tapi bayangkan kalau itu kemudian kita pakai pada saat ketika kita mau berkomunikasi, rapat, meeting, presentasi, memberikan seminar, atau mau menyampaikan sesuatu, atasan menyampaikan kepada bawahan, orang tua menyampaikan ini kepada anak-anaknya, guru menyampaikan ini kepada siswa-siswa. Bayangkan dengan menggunakan komunikasi yang kacau, apa yang terjadi? Wah, Antoni, ini sisi Ya, positif dan sisi negatif ya dari komunikasi yang aneh. Karena ya, sekarang ini kan banyak jargon dan istilah baru, betul. apalagi dengan merebaknya sosial media. Betul. Malah Gimana, Pak? kadang-kadang gini, Mas Will, yang jadi sebuah fenomena yang dari dulu yang kita rasakan sekarang jadi aneh juga sih. Zaman beberapa waktu lalu, mungkin Mas Will masih ingat, eh, Vicky Prasetyo, kalimat-kalimat yang nggak jelas. Jadi sampai kemudian fenomena seperti itu. Sampai ada cukup banyak loh acara di YouTube channel gitu. Dulu ada acaranya Tony Blank. Tony Blank itu sebenarnya salah satu yang anggota di panti sosial sebenarnya mengalami schizophrenia Mhm. alias edan gila gitu. Kalau kemudian dimintain untuk ngomong. Jadi kalau ngomong itu banyak sekali istilah, tapi kalau dicoba untuk dipahami banyak sekali kalimat-kalimat yang tidak jelas apa yang mau disampaikan. Tapi orang enjoy gitu loh dengan hal seperti itu, semakin kacau. Nah, artinya gini loh, belakangan ini ada banyak fenomena seperti itu juga terjadi. Nah, oke lah, itu untuk hiburan lah. Tapi bayangkan kalau itu kemudian kita pakai pada saat ketika kita mau berkomunikasi, rapat, meeting, presentasi, memberikan seminar, atau mau menyampaikan sesuatu, atasan menyampaikan kepada bawahan, orang tua menyampaikan ini kepada anak-anaknya, guru menyampaikan ini kepada siswa-siswa. Bayangkan dengan menggunakan komunikasi yang kacau, apa yang terjadi? Salah persepsi terjadi, orang nggak paham apa yang dikatakan, orang tidak mendapatkan pemahaman, malah tambah kacau, ujung-ujungnya konflik, ujung-ujungnya bermasalah, ujung-ujung hubungannya bisa retak gara-gara kesalahan cara berkomunikasi itu. Ya, jadi ini yang menjadi sebenarnya concernnya kita. Kalau di dalam uh, ilmu komunikasi itu kan Mas William, kalau smart listeners juga saya yakin itu udah cerdas lah. Kan kalau secara ilmu komunikasi klasik itu kan kita selalu diingatkan ada 3 hal yang selalu perlu jadi perhatian kita, Mas William. Yang pertama-tama adalah dari kitanya kan, Mas William kayak siaran gitu kan harus memikirkan, aku harus pakai kalimat seperti apa ya, tekanan suara seperti apa ya, kata-kata yang pas itu untuk menyampaikan kalimat itu gimana ya. Ya syukur-syukur kalau udah tertulis kan, tapi kan kadang-kadang seringkali nggak tertulis, jadi harus kreativitas sendiri dari pikiran tadi kan, kecepatannya 850 cuma bisa menyampaikan 115. Ini harus pikir pintar-pintar. Dari Mas William sendiri harus menyeleksi. Belum lagi medianya apa. Kadang medianya misalnya kalau tertulis kan punya kapasitas terbatas. Iya. Belum lagi tertulis itu kan tidak ada intonasi. Kalau saya bilang intonasi berbeda, kalau kita dalam percakapan lisan intonasi berbeda aja kesannya berbeda. Mas William dipromosi dan saya ngomong, Will, selamat ya promosi ya. Ya, yang pertama, Will, selamat ya promosi ya. Kan beda banget. Yang pertama itu nyinyir ya. Yang kedua itu lebih positif Betul. vibes-nya. Tapi kalau ditulis itu kan kalimatnya sama. Tapi ketika disampaikan, intonasi orang yang menerima bisa berbeda. Oke. Nah, ini yang kadang-kadang harus diperhatikan ketika kita menggunakan berbagai media channel. Dan ini yang kadang-kadang orang nggak perhatian pada waktu ketika menulis. Harus berhati-hati. Ya, harus diperhatikan juga ya bagaimana kita nge-tag sesuatu lewat WhatsApp atau SMS atau email. Kemudian dibedakan juga ketika kita bertemu langsung, itu ada etika dan juga ada tekniknya ya Pak ya. Betul. Baik, sekarang ini Yes. kan banyak nih karena sosial media begitu berkembangnya, kemudian juga pengetahuan juga sangat pesat dengan Ya. internetnya. Betul. Banyak istilah-istilah yang suka Baru. kadang kita nggak ngerti loh Iya. Pak. Ya sebetulnya sih ngerti, Ya. tapi kalau untuk komunikasi sehari-hari nih, Ya. bahasa-bahasa tersebut atau kata-kata tersebut itu Ya. terlalu berat, harus buka kamus dulu ya. Gimana nih Pak? Iya, bener. Seperti tadi kan,
istilah-istilah surel, istilah daring, luring, itu kan kalimat-kalimat. Ya sebenarnya itu bahasa Indonesia asli. Cuman karena kita nggak terbiasa ya itu kita itu korban itu global language, global bahasa-bahasa secara umum. Akibatnya kita lebih nyaman kan dengan kalimat-kalimat global seperti itu. Tantangan juga sebenarnya. Tapi di sisi lain tuh begini. Sebenarnya dengan kekayaan kosakata baru, saya masih ingat ketika ada salah satu rekan saya dari Malaysia. Kebetulan kan kita punya jaringan internasional untuk para trainer gitu. Dan dia salut loh sebenarnya. Dia bilang, saya tuh suka dengan bahasa Indonesia dibandingkan bahasa Melayu gitu loh. Saya nggak tahu dia hanya untuk menyenangkan hati saya atau enggak sih. Dia bilang, yang luar biasa dari bahasa Indonesia itu kan selalu kata-katanya berubah, Ya. kata-katanya berkembang gitu. Banyak yang kadang-kadang kalau saya datang ke Indonesia, ini kalimat maksudnya apa lagi gitu kan, selalu berkembang, ada perkembangan. Kalau dia bilang bahasa Melayu itu lebih ya stagnan lah, kalimat-kalimatnya, kata-katanya itu saja ya. Nah itu berita baiknya. Tapi berita tantangannya adalah itu, mau nggak mau akhirnya kemudian terus menerus dengan kata-kata baru yang diucapkan. Dan seringkali begini ya, dibalik bahwa bahasa itu berkembang dan sebagainya. Nah, kadang-kadang ada juga sih fenomena di mana orang sengaja menggunakan kata-kata yang susah, yang ribet, ribet dalam arti susah untuk dipahami, bahasa-bahasa teknis yang wah kesannya tinggi hanya untuk menunjukkan bahwa aku tuh intelek loh, aku tuh pintar, Genius nih, aku pintar. jenius. Ya padahal kan kita selalu bilang kalau kata-kata yang bagus dari Albert Einstein, justru ya orang-orang jenius adalah orang yang bisa menyederhanakan sesuatu yang kompleks, sesuatu yang sangat susah dimengerti bisa buat menjadi mudah. Itu semua tanda-tanda jenius. Ya.